saya mengucapkan syukur terima kasih atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, Dwi Guru Agung yang welas asih, budi jasa besarnya sesun semu, dapat perlindungan dari ketiga Maha Guru Agung yang berada di Nirwana, atas didikan dari sesepuh dan bimbingan dari guru penerang. Ini hari saya ada kesempatan untuk belajar bersama-sama. Salam sejahtera semua umat dalam keadaan sehat-sehat selalu. Marilah kita bersama-sama belajar Lun I. Lun I bab 3 Pai Pien lembaran yang ke-15. Semangat belajar dari Nabi Konfusius. Cara belajar yang baik, banyak bertanya. Bertanya adalah salah satu cara belajar. Banyak bertanya, pengetahuan semakin luas dan semakin mendalam. Nabi Konfusius masih muda, dapat tugas di kuil Cokung atau kelentengnya Cokung untuk adakan ritual. Nabi Konfusius terhadap ritual ini sangatlah berhati-hati dan sangatlah hormat. 子住太庙，每师问，或曰：诸位周人之子之礼乎？住太庙，每师问，知闻之，曰：斯礼也。子住太庙，每师问，或曰：诸位周人之子之礼乎？住太庙，每师问，知闻之，曰：斯礼也。子住太庙，每师问，或曰：诸位周人之子之礼乎？入太庙，每师问，知闻之，曰：斯礼也。Nabi Konfusius masuk ke kuil atau kelenteng, menanyakan segala hal. Ada yang berkata, sebagai anak Tuan Zhou, apakah tahu sopan santun? Masuk kuil atau kelenteng, menanyakan segala hal. Nabi Konfusius mendengar, berkata, ini adalah sopan santun dan tata krama. Ziju Tai Miao, Mei Si Wen. Nabi Konfusius masuk kuil atau kelenteng, menanyakan segala hal. Zi di sini adalah Nabi Konfusius. Tai Miao adalah kuil atau kelenteng Cokung. Tai Miao adalah kuil atau kelenteng Cokung, tempat memuja Cokung. Pada saat Zhou Chenwang menjadi raja, Cokung sebagai penasehat di kerajaan. Cokung mempunyai jasa yang sangat besar, sehingga Raja Zhou Chenwang memberi sebidang lahan atau tanah di negara Lukuo untuk Cokung. Pada saat ini, Cokung tidak bisa karena Cokung masih mendampingi Raja Zhou Chenwang. Lalu Lukuo ini ditempati oleh anaknya Cokung yang bernama Po Qin. Negara Lu adalah pemberian dari Raja Zhou Chenwang untuk Cokung. Po Qin adalah orang pertama yang membuka lahan di negara Lukuo. Cokung adalah generasi pertama menjadi penerus di negara Lu. Atas jasa, pengorbanan dan pengabdian kepada Raja Zhou Chenwang, Cokung dapat gunakan ritual kerajaan di kuil atau kelenteng Cokung. Nabi Konfusius masih muda, menjadi pejabat tinggi, dapat tugas masuk ke kuil atau kelenteng Cokung untuk menyelenggarakan ritual kerajaan, memuja Cokung. Nabi Konfusius menanyakan segala hal yang akan diselenggarakan pada hari ritual. Misalnya, yang bertugas di kelenteng ada berapa orang? Ada
berapa macam persembahan buah dan memakai peralatan musik apa dan diadakan tarian apa. Tariannya itu ada berapa orang. Nabi Konfusius menanyakan segala hal-hal yang akan diselenggarakan pada hari ritual yang agung ini. Huoye suwei zhou ren zi 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 li hu. Ada yang berkata, sebagai anak Tuan Zhou, apakah tahu tata krama dan sopan santun? Zhou ren zi adalah Nabi Konfusius. Zhou Ren adalah sebutan dari ayahnya Nabi Konfusius. Ayahnya Nabi Konfusius seorang tabib di daerah Zhoui bernama Su Lianghe atau Kung He, sangatlah terkenal. Kung He ini adalah sangat terkenal ya. Zhouzhen ini adalah daerah Zhoui. Di negara Lupo itu ada satu daerah namanya Zhoui. Jadi Zhouzhen ini adalah orang Zhou. Maksudnya ini adalah ditujukan kepada ayahnya Nabi Konfusius. Misalnya contohnya ada orang Lampung, ada orang Medan, ada orang Surabaya, ada orang Palembang, ada orang Riau, ada orang Pekanbaru. Nah, dikatakan ini orang dari Zhou ini, yaitu satu daerah orang Zhou, yaitu ditujukan kepada ayahnya Nabi Konfusius. Karena Nabi Konfusius banyak bertanya di kelenteng, jadi orang mengatakan, kok seorang anak yang terkenal itu masuk ke kelenteng banyak bertanya, apakah itu sopan? Ju Tai Miao Mei Si Wen, masuk kuil kelenteng menanyakan segala hal. Nabi Konfusius masuk kuil menanyakan segala hal yang akan diselenggarakan pada hari ritual secara kerajaan di kelenteng atau kuil Choupung. Nabi Konfusius tidak ingin pada hari ritual atau kerajaan ada kesalahan. Jadi sebelum acara ritual kerajaan, Nabi Konfusius masuk kuil atau kelenteng Choupung menanyakan segala hal-hal yang akan diselenggarakan pada hari ritual. Karena Choupung masih belum paham supaya pada hari ritual itu berjalan dengan lancar. Jadi sebelumnya dia masuk ke kuil menanyakan segala hal-hal yang akan diselenggarakan pada ritual ini supaya pada hari ritual kerajaan tidak ada kesalahan. Ada yang salah paham lalu berkata masuk kuil menanyakan segala hal, tidak tahu sopan maksudnya gitu. Jadi salah paham kepada Nabi Konfusius. Zi wen zi ye zi li ye. Nabi Konfusius mendengar lalu berkata, ini adalah tata krama sopan santun. Nabi Konfusius mendengar berkata, ini adalah sesuai dengan tata krama dan sopan santun. Di sini cara semangat Nabi Konfusius untuk belajar dan untuk menambah ilmu dan pengetahuan yang lebih luas. Apa yang kita tidak paham atau belum mengerti, kita banyak bertanya sampai kita sudah benar-benar paham dan mengerti. Seperti Nabi Konfusius dapat tugas untuk upacara ritual kerajaan dari tidak paham, tidak mengerti sampai paham. Pada saat ritual kerajaan yang agung ini berjalan dengan lancar, tidak ada kesalahan. Ini adalah sesuai dengan tata krama atau sopan santun. Misalnya contohnya ya, si A panggil si B untuk membersihkan rumah. Lalu si B datang ke rumah si A. Langsung dia tidak tanya lagi, langsung dia ambil sapu, ambil ember pel, langsung membersihkan rumah si A ini. Ini adalah tidak ada sopan santun atau tidak ada tata krama.
Jika si B ke rumah si A, lalu ia bertanya kepada si A, peralatannya taruh di mana, sapunya taruh di mana, ember pelnya taruh di mana, ruangan mana aja yang akan dibersihkan. Ini adalah satu tata krama atau sopan santun. Inilah dikatakan satu tata krama dan sopan santun. Kita bisa melihat dari semangat Nabi Konfusius belajar. Banyak bertanya juga salah satu cara kita belajar. Banyak bertanya mendapat wawasan yang luas dan pengalaman yang banyak. Bertanya mendapatkan wawasan yang luas dan pengalaman, mendapatkan arti yang banyak. Belajar yang baik juga salah satu semacam cara untuk dapat meneruskan. Cara belajar yang berhasil, tidak mengerti, tidak paham, banyaklah bertanya. Setelah bertanya mendapatkan arti yang mendalam. Ada pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Pada zaman dahulu, masyarakat atau umat ke kuil umum untuk memuja leluhur. Tetapi sekarang kebanyakan setiap rumah atau keluarga sudah ada altar leluhurnya di rumah. Bisa memuja leluhur di rumah supaya generasinya mengetahui masih ada leluhur, tidak melupakan leluhur. Dari saya cukup sekian dahulu. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apa yang diinginkan semuanya bisa tercapai. Semua umat dapat perlindungan. Semua umat sehat-sehat selalu. Banyaklah makan buah dan sayur. Marilah kita bersama-sama mendoakan seluruh dunia bisa damai, aman, tenteram, dan sejahtera. Salam sehat semuanya. Terima kasih semuanya.